Yunda udah mirip kayak Kang Deddy Mulyadi nih. Itu. Sangat mencintai budaya dan leluhur orang-orang terdahulu ya. Iya, Kang Deddy itu ya. Saya selalu lihat. Favorit kadang Yunda komentar, ya Allah ya Rob, semoga Pak Deddy nggak meninggalkan. Pak Deddy ini menjadi pemimpin di Indonesia ini. Wah, baru nyampe ini. Baru nampak asli. Bung Idris. Iya Yunda. Terima kasih banyak Yunda menyempatkan diri. Artinya saya diundang ke rumah Yunda yang katanya merupakan sebuah istana. Wow. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Inilah namanya istana Yunda Ratu Masnina. Ratu Mas Siti Aminah Ningrat. Ratu Mas Siti Aminah Ningrat. Pemirsa tahu nggak beliau siapa? Beliau adalah sosok panutan para ibu-ibu yang ada di Jambi. Beliau ini salah satu cucu pahlawan nasional. Siapa pahlawan nasional itu? Penasaran kan? Yang baru dilantik ya, Yunda ya, oleh Presiden Republik Indonesia. Iya, Presiden Joko Widodo pada tanggal 10 November 2020 yang lalu. Iya, yaitu ayahanda pahlawan Raden Matahir Jambi. Benar. Singo Kumpe. Yang digelar Singo Kumpe. Singo Kumpe. Iya, saking ganasnya jadi digelar Singo Kumpe. Saking ganasnya. Artinya punya cerita dong. Oh iya. Pada masa itu ya. Iya, terkenal. Sangat terkenal juga. Iya. Sampai dia bisa menenggelamkan 36 junjungan kapal Belanda. Luar biasa. Meloncat-meloncat terus dirampas senjata-senjata dirampas sama dia. Itulah hebatnya Raden Matahir itu. Dia sampai dibilang sama Belanda pasukannya tuh pasukan siluman. Terus pasukannya pasukan Fisabilillah. Itu ada ceritanya. Pasukan Fisabilillah. Dan pasukannya pasukan siluman. Sampai Raden Matahir digelar Singo Kumpe. Saking ganasnya dia menenggelamkan kapal, dia membunuh Belanda semua. 86 titik dia ini pindah-pindah. Dan rumah terakhirnya dibunuh Belanda masih utuh. Masih utuh. Mati utuh di Muara Jambi, di Muara Sebo masih utuh, rumahnya masih utuh. Terus ada makam kelingkingnya juga, makanya di Jambi ada satu kampung yang namanya Kemengking. Itu ya, karena Kemengking itu karena kelingkingnya Datuk putus ditanam di sana. Itu ceritanya. Jadi untuk jadi pahlawan nasional itu tidak gampang, apalagi zaman sekarang. Ya, semua bisa diperiksa pakai forensik, tim turun, tim intelijen turun, tim TP2GD yang dari pusatnya turun. Ini benar nggak? Ada nggak nih nama jalan? Ada nggak nama yayasan? Ada nggak nama rumah sakit? Ada nggak nama lapangan tembak? Semua itu diperiksa. Jadi mereka tidak mau kita karang-karang baru katanya mereka nggak mau. Baik Yunda. Yunda, yang menurut Yunda ini ya, artinya kan ini kan seorang Datuk Raden Matahir ini pahlawan ya, artinya berjasa untuk Jambi ini ya, sangat berjasa besar. Tentu Yunda mungkin selaku cucu mengetahui salah satu tabiat dan wataknya. Mungkin ini kan tentu kayak orang tua kita dulu itu bilang itu dia sangat mempunyai rasa kecintaan mungkinnya terhadap sesuatu, mungkin katakan adat, mungkin salah satu itu orang-orang terus seperti itu. Apakah di Datuk Raden Matahir punya nggak itu? Punya. Datuk Raden Matahir itu dia sangat taat di dalam beribadah. Sampai dia berguru ngaji dengan, pokoknya dia beribadah itu nomor satu. Beribadah nomor satu. Dan dia suka menyanyikan lagu nasib
judul lagunya tuh Nasib. Dia mainkan kecapi. Dia main kecapi atau main biola. Dia bernyanyi tapi pelan, karena kan takut didengar sama musuh kan. Iya, iya, iya. Jadi beliau pencinta seni juga, seni budaya Jambi beliau mencintai. Makanya beliau bajunya juga tetap dia pakai dari tetap pakai baju Jambi yang kayak Teluk Belangno gitu. Jambi yang model lama kali Iya, ya. dia tidak pernah pakai yang pakai kerap Yang tren-tren tuh nggak Oh, main dia. bukan nggak main. Kalau udah pakai yang keren-keren kawan Belando. Iya Itu kan? jadinya ya. Iya kan? Iya, Kalau iya. yang keren-keren punya istana, terus punya ini, punya itu, berarti kawan Belando. Kalau Raden Matahir bajunya aja dari belacu, untung-untung mungkin dari ini. Bajunya mungkin nggak ganti-ganti. Iya kan, sepatunya dari kulit kayu. Dia walaupun dia dipersiapkan jadi raja terakhir, dia kan digelar Pangeran Ratu. Jadi Raden Matahir itu garis lurus turun ke bawah. Dia ini nomor 16 dari Datuk Paduka Berdahalo, Yunda 18. Jadi bapaknya Sultan Mahmud Fahrudin alias Sultan Keramat itu mempunyai anak nomor 1 namanya Pangeran Adituo. Pangeran Adituo ini ialah yang ada di Rambutan Masam. Dusun, kota, kabupaten pertama kali yang ada di Provinsi Jambi itu adalah di Rambutan Masam. Di Rambutan Masam. Dusunnya namanya Dusun Pedak. Ya. Nah, Datuk Pangeran Hadi ini nomor 1, nomor 9 Sultan Taha. Pangeran Hadi punya adik Sultan Taha nih nomor 9. Ya. Pangeran Hadi punya anak Pangeran Kusen. Pangeran Kusen ini beristri 2. Ya. Istri pertama lahirlah Raden Matahir. Ya. Istri kedua lahirlah Raden Kasim. Ya. Raden Matahir punya anak Raden Hamzah. Ya. Raden Kasim punya anak Ratu Mas Lama. Mereka menikah. Jadi buyutnya Bunda cuma 1, Pangeran Kusen. Pangeran Kusen. Iya, ya. iya, cuma 1 buyutnya Bunda, hanya Pangeran. Orang kan buyutnya ada 2, nah, Bunda cuma 1. Luar biasa ini, ternyata rame keluarga besar. Indah. Iya. Sosok seorang apa namanya tadi, Datuk ya, Datuk Raden Matahir ya, di mata Yunda yang Yunda ketahui. Terus bagaimana terhadap mencintai negeri ini, apa yang Yunda ketahui? Yang Yunda ini dititip amanah oleh Bapak Yunda. Yunda ini besar dengan Bak, manggil Bapak tuh Bak. Makasih Pak. Ya, ya. Manggil Bapak tuh Bak. Yunda ini besar. Jadi kalau ada orang datang ngobrol sama Bak, Yunda selalu dipangku masuk nih di kuping gitu loh. Nah, Datuk Raden Matahir ini saking dia cinta sama rakyat, saking dia melindungi rakyatnya, dia sudah dipersiapkan kapal dengan bekal sampai dibilang, "Hir, kau baliklah dulu ke Malaysia, nyusul saudaramu banyak di Malaysia." Karena kau ini sudah, persembunyian kau ini sudah diketahui oleh Belanda dengan Belanda hitamnya. Jambi ini dulu kan ada Belanda hitamnya, ada Belanda putih. Banyaklah Belanda hitam dari Belanda putihnya. Terus Datuk Raden Matahir bilang apa? Dia sambil duduk malam itu dia sudah bilang, kayaknya aku mendengar bunyi beduk dari Datuk Keramat Talang Jauh. Bunyi duk duk duk. Kayaknya aku ini tidak lama. Nangislah yang diajak ngobrolnya anak buahnya semua kan. Ya sudah berangkatlah, kami sudah siapkan. Aku tidak mau berangkat, kata Raden Matahir. Kalau aku berangkat, kamu semua di sini dibakar sama Belanda. Kamu semua dibunuh Belanda karena Belanda cari aku.
Belanda cari aku, kamu habis semua nanti dibikinnya. Iya, iya. Gitu. Sampai kemana-mana Belanda akan cari aku. Maksudnya sampai ke daerah kemana, mungkin ada di Marangin, mungkin ada di Sorolangun, mungkin ada di mana. Datuk Raden Matahir kan perangnya sampai ke Banyulincir. Sampai ya Sampai perbatasan ya. perbatas sampai ke Banyulincir. Tungkal Ulu, apalagi di Pulau Berhalo, istrinya kan ditinggalkan di Pulau Berhalo. Nyai kan meninggal di sana, istri Raden Matahir. Jadi terus waktu disuruh berangkat itu dia bilang dia tidak mau. Jadi dia tetap menunggu, kalau memang mereka mau serang aku, ditunggu sama Raden Matahir. Aku tidak akan mau berlari. Itu hebatnya dia tidak lari, dia tantang tuh Belanda. Sini kau, datang kau, kalau memang kau jagoan. Nah, dikhianati, ketahuan kelemahan Raden Matahir ini. Ada justru kayak Idris, Yunda tahu Idris ini kelemahannya di sini gitu. Nah, Yunda ngomong sama orang yang mau nganu Idris, kamu kalau mau nganu Idris, kelemahan Idris di sini. Nah, gitu. Iya. Jadi kelemahannya tuh di kelingking. Iya. Ditembak Raden Matahir ditembak. Bagian kelingkingnya. Bukan, ditembak, rumahnya itu diserang sama Belanda kan. Pertama Datuk Kemas Kebe itu datang, Datuk Kadir itu datang, ngetok, terus Datuk Raden Matahir tanya, "Siapa di luar?" "Aku, Her," kata. Terus dibukanya. Datuk tuh kan punya indera ke ini. Iya. Begitu dibukanya pintu, dia tahu nih udah penuh nih Belanda. Dia bilang apa? Sampai hatinya paman ngundokan saya Belanda ke sini, dia bilang gitu kan. Dia Datuk cabut keris Jamiiyah namanya, segini cabut, berantem sama Kemas Kebe kena kelingking. Gitu loh, Kemas Kebe itu kena kelingkingnya. Habis Kemas Kebe kena kelingkingnya, Datuk Raden Matahir adiknya tertembak. Dia berdua di dalam pondok itu, adiknya tertembak. Raden Ahmad nama adiknya. Ya. Raden Ahmad itu tertembak, digendongnya, ditaruhnya di atas sejadah. Nah, kelemahan Raden Matahir tidak bisa memegang darah dari saudaranya sendiri. Makanya Bapak Yunda dua beradik ditawan Belanda. Tapi Kemas Gebe itu dia juga disuruh. Kemas Gebe itu ada yang suruh. Gitu. Itu menurut cerita Bapak Yunda. Kemas Gebe tidak melawan. Kemas Gebe tidak memukul Raden Matahir. Dia cuma bilang, "Her, nyerahlah kau. Nyerahlah kau, Dik. Nggak apa-apa, aku tanggung jawab. Kau nyerahlah." Dia memohon, "Nyerahlah, aku tanggung jawab. Kau pergilah, nggak apa-apa kalau kau pergi." Nggak mau, Datuk. Ambil aja keritikannya, kenalah tangannya nih, tangan kelingking Kemas Gebe. Terus Kemas Gebe itulah yang menyelamatkan Bapak Yunda, Raden Hamzah, sama Raden Sulen yang ada di Bogor. Iya. Dua beranak itu diselamatkan. Jadi ditinggallah dengan Belanda, makanlah babi, dia suruh Belanda apa segala macam. Bapak Yunda tuh cerita semua sama Yunda. Gitu loh, kalau sedang cerita kayak gitu kan. Iya. Itu kehebatan Raden Matahir. Dia ndak mau ini ya, maksudnya tuh mau senang sendiri ndak mau. Termasuklah Yunda juga ndak suka senang sendiri. Kalau ada kesenangan, misalnya ada buah-buahan apa, berbagi ya. Berbagi. Tapi Yunda, ngomong-ngomong peninggalan leluhurnya Pak, seperti ini kan lihat mungkin di daerah-daerah lain banyak ini ya yang sangat mencintai daerah, mencintai budayanya. Biasanya itu pasti ada peninggalan sosok panutan itu ya, orang-orang terdahulu itu. Kalau Datuk Raden Matahir ini apa ya? Ada Trisula. Iya. Trisula. Terus, melambangkan apa artinya itu? Nggak tahu ya untuk untuk apa itu Trisula ya. Jadi yang bercabang begini gitu. Ini cabang mata yang ini satu lepas, dan entah digunakannya untuk apa, penganu ikan atau orang, kita kan nggak ngerti kan. Iya. Sampai sekarang Yunda simpan. Masih simpan ya? Iya, itu dikasihkan Kemas Gebe ke Bapak Yunda. Dia cuma bilang, "Nak, aku coba nemukan ini di pondok bapak kau." Dikasihkanlah sama Bapak Yunda. Bapak Yunda kasihkan ke Yunda.
terus sama berkas-berkas, kutipan-kutipan dari Belanda, apa segala macam itu lengkap, ada Lengkap. semua. Iya. Terus Yunda punya koleksi seluruh tanah leluhur Yunda dari Datuk Paduka Berhalo, orang Kayo Hitam. Pokoknya semua leluhur Yunda taruh di atas. Tanah-tanahnya itu, terus ada nisan-nisan yang ratusan tahun apa segala macam itu. Yunda simpan itu. Aku simpan di atas. Nesan. Diabadikan gitu ya. Iya, nesan apa semua tanah. Terus keramik-keramik waktu Iya. gali makam. Iya, iya. Waktu gali kami kan mugar makam. Kami mugar makam tuh dapat piring, pecahan piring-piring antik. Yunda kumpul di atas. Yunda kadang-kadang di rumah sendiri enggak apa-apa. Malah dijagain. Dijagain. Sama Oh. siapa? Sama semua. Kirain ada yang jaga yang dibalik itu lagi. Ada gambar maung bukan ya? Harimau. Ada. Singo. Singo juga ya. Ada harimaunya. Ya. Tapi Yunda kalau dilihat ini sangat mencintai ya budaya Jambi, Oh, iya. begitu kental ya. Iya. Menjaga adab istiadat. Iya, kemarin kan? kami pas diundang paripurna di DPR, kami pakai kerobong. Kerobong Anggota. itu Iya, jadi ini baju jadinya- yayasan. Ini jadi salah satu pendukung untuk Datuk Raden Matahir untuk jadi pahlawan nasional. Ya. Itu harus punya yayasan. Jadi Yunda bikinlah yayasan lengkap semua dengan segala macam persyaratan. Ini tuh tulisannya kan ada tuh yayasan Yayasan namanya. Raden Matahir. Nih, yayasan ini ada tulisannya kan. Nah ini baju yayasan. Jadi anggota juga kalau kumpul-kumpul pakai begini. Kalau kemarin pakai kerobong, jadi pakai selendang. Zaman Ya, dahulu zaman kalau kan ada dahulu ya, kerobong tuh, kerobong. pakai kain, pakai kerobong. Jadi orang pada nanya, Apa "Terkejut, itu ya?" terkejut itu baju apa? Aku bilang ini kerobong kami. Kalau dulu kerobongnya kain kain sarung. Kain sarung. Ini kain panjang. Jadi mereka rupanya sangat senang anggota. Ih katanya, Kak enak ya pakai ini, kedinginan kami AC di gedung DPR-nya kami tutup. Ya jadi tutup pakai kerobong gitu. Jadi Bu Yunda kalau Banyak orang nggak tahu itu ya. ya, banyak orang nggak tahu budaya. Kalau budaya-budaya zaman dahulu kala kan Yunda kan suka ikut kedusut, suka ikut Jadi tahu tahu, aja ya. tahu betul. Pokoknya sejarah-sejarah ini Yunda tahu betul. Nggak bisa dibohongin. Kalau ada orang bohong Yunda ketawa. Nggak bisa. Karena begini juga Idris. Berbicara orang suci, Ya. berbicara orang apa ya, kalau kita bilang ya, orang-orang datuk leluhur kita ini kan orang-orang alim ulama, orang Betul. suci. Kita nggak bisa sembarangan bicara tentang dia. Kita nggak bisa ngarang-ngarang. Azabnya 7 keturunan, nggak bisa apa-apa. Coba jangan bicara misalnya Yunda nak bohong Raden Matahir, nggak bisa, nggak boleh. Karena kalaupun bohong itu semua sejarah pemerintah ini sudah ngerti, ada semua di negeri Belanda apa semua ada. Iya. Nggak bisa kita bohong. Jadi pahlawan nasional pun seluruh Indonesia kayaknya cuman ada sekitar 150-160-an seluruh Indonesia. Yunda udah mirip kayak Kang Deddy Mulyadi nih. Itu. Sangat mencintai budaya dan leluhur orang-orang terdahulu ya. Iya, Kang Sangat Deddy kental itu ya. saya selalu lihat. Mm-mm. Favorit kadang Yunda komentar, ya Allah ya Rob, semoga Pak Deddy nggak manggil Kang, Pak Deddy ini menjadi pemimpin di Indonesia ini. Biasanya lidah Yunda ini kan hitam. Kalau berdoa sering terjadi gitu loh. Iya, iya. Sering lidah Yunda ini hitam, kalau orang lidahnya kan merah, Yunda hitam. Apa Kering. yang Yunda suka dengan Kang Deddy, Pak Deddy Mulyadi? Jujur, Mm. polos, apa adanya. Kang Deddy Mulyadi itu orangnya gak dibuat-buat, gitu loh. Sedih kadang-kadang nonton dia, kadang-kadang ketawa kita nonton dia. Iya, iya. Iya kan? Kadang-kadang sedih kalau nonton dia, kalau dia sudah masuk bersihin orang gilo sampai ninju dia nggak niatnya bagus mau nolongin, tapi dia tetap aja kekeh.
anak kecil yang nakalnya luar biasa. Siapa namanya, Egi apa siapa Iya, itu? dibina, Itu ya. dibina, diambil, dibeliin kambing, terus dibawa Kang Dedi itu masuk lorong-lorong, terus dia jalan lagi pakai mobil, dia jalan pakai mobil, terus dia berhenti, ibu, dia panggil orang itu ibu kenapa hujan-hujan ada di sini berdua beradik, terus ngambil kayu pak, katakan ini hujan, katakan untuk apa kayunya, untuk masak, untuk bakar. Oh ya, oh untuk bakar. Ibu di mana tinggal? Di apa adalah namanya gitu kan? Iya, iya, iya. Sudah berapa ini? Oh, berapa umur ibu? Ditanyanya berapa umur ibu? Saya 16 tahun pak. Hah? Tuh, Kang Dedi itu dia melihat orang susah pun dia jadi ini ya, padahal anak masih muda ya, tapi terlihat di dia tuh susahnya tuh kok dia tahu gitu loh. Iya, iya, iya. Kan orang biasanya kalau susah tuh bagaimanapun ekspresi mukanya itu kan nggak bisa dibohongin, ketahuan. Salah satu itu yang membuat saya juga mungkin suka ya dengan Pak Dedi. Dia sangat mencintai jejak-jejak leluhur para orang-orang terdahulu. Sama Yunda juga. Itu Sampai yang saya kemana? sukai. Iya, Yunda sampai datang kemana-mana. Yunda bangun makam buyut Yunda, Pangeran Adituo itu sampai jam 12 malam di makam. Jam 12 malam bangun. Yunda kan pernah suami itu tugas di Palembang, karena makam Mbak Yunda itu belum dibaikin sama saudara-saudara Yunda, padahal Mbak Yunda tuh meninggalkan harta bermiliar, tapi mereka nggak peduli. Saya yang dipanggil sama abang, Nin balik ke Jambi, bagusin makam bapakmu. Saya pulang ke Jambi, Idris, satu nyamuk pun nggak ada yang gigit. Jam 9 malam selesai makam Mbak itu pakai lilin. Demi Allah saya nggak bohong. Jam 9 malam, habis dari situ aku langsung tembak balik ke Palembang. Karena dulu Yunda kan di Palembang ada usahanya kan, toke kayu. Toke kayu. Makanya dapat begini ya. Luar biasa ini. Tuh teman-teman, inilah sosok Yunda ya, Yunda Siti Ratu Mas Siti Aminah Ningrat. Merupakan salah satu cucu pahlawan nasional Datuk Raden Matahir. Ini kepolosan, inilah yang kita inginkan, sosok yang masih mau menjaga budaya leluhur-leluhurnya di berbagai daerah, khususnya Provinsi Jambi. Ini salah satunya. Termasuk Ya, Bunda, menjaga ya. apa? Suami Yunda itu meninggal sudah 12 tahun ya, dari tahun 2010. Iya, iya. Karena Yunda tahu leluhur Yunda keturunan orang suci, orang mulia. Pernah lihat nggak Yunda di Jambi berjalan malam, bermacam-macam aneh-aneh, atau main laki-laki atau ganggu suami orang atau apa? Pernah lihat nggak? Iya, iya. Satu orang aja ada yang lihat, aku bayar 100 juta. Nah, Saya nggak pernah keluar. begitu betul Yunda Begitu menjaga nama Datuk Raden Matahir, begitu menjaga nama Baik. Mbak, terutama Mbak tuh bapak. Ya. Mbak tuh kan sayang niang sama Yunda, betul-betul sayang. Jadi setelah suami Yunda ndak ada, Yunda tuh kerjanya ya itu tadi, memperjuangkan Datuk sampai jadi pahlawan nasional. Tidak gampang loh Idris untuk jadi pahlawan nasional itu. Sangat betul. Susah. Kita harus mengumpulkan segala macam dokumennya apa semuanya, nggak gampang. Sehingga Susah menjadi catatan sejarah di Iya, negara. yang paling jadi catatan negara yang paling hebatnya Pak. Halo Pak Jokowi, terima kasih. Foto Yunda dipasang di IG-nya Pak Jokowi. Wah. Dengan follower 300.088 sekian. Luar biasa. Luar biasa Jambi. Makanya Jambi harus bangga gitu loh. Yunda sudah bawa nama Jambi baik ke Iya. istana. Itu harus kita akui. Iya, juga sudah mengangkat nama Jambi pahlawan nasionalnya untuk disegani di mana-mana. Yunda sudah angkat itu. Terus alangkah hebatnya lagi, foto Yunda dipasang di IG-nya Pak Jokowi sampai dunia yang lihat Jambi waktu itu. Iya. Harusnya Jambi berterima kasih Iya. gitu loh, dan hargai Raden Matahir itu keramat loh, jangan main-main sama Raden Matahir.
betul saya nggak bohong. Keramat Raden Matahir. Orang zaman dahulu, saya sama Kang Dedi. Orang bilang, itu nggak mungkin, itu kuno, itu musyrik. Kalau kami tidak, kami percaya. Kang Dedi pernah juga digituin memang ya. Kami percaya. Percaya ya, masih Iya. sama dengan Kang Dedi. Iya, makanya saya kalau Kang Dedi, insya Allah ke Jambi, saya akan berdoa untuk Kang Dedi. Saya nggak usah turun ke lapangan, cukup dengan berdoa aja. Alhamdulillah Allah suka kabulkan doa-doaku. Menggantikan Pak Jokowi nantinya lagi ya. Amin, posisinya amin, ya. amin, Kang insya Dedi Allah ya. Mudah-mudahan kita akan lihat ya, soalnya kayaknya dia dengan kakinya yang masih baru dioperasi aja dia jalan, gila nggak tuh Pak Kang Dedi tuh. Dengan kakinya pakai tongkat-tongkat gitu-gitu Iya, dia masih langsung jalan. Pergi ke Pekanbaru lagi. Bu ya pakai tongkat ke Jambi, kita kasih makan ikan tomat. Harusnya ya. Nanti kita undang Kita undang, kita jamu di sini kalau ke gubuknya cucu pahlawan nasional Raden Matahir, kita undang ke sini, kita masakin pindang, kita masakin apa khas-khas Jambi. Kalau Yunda kan paham. Jadi di Jambi ini Rajo Jambi itu yang tidak boleh tinggal makanannya apa? Coba Idris pernah dengar nggak? Apa? Apa ya? Ayo. Terung. Terung. Jadi di opor harus ada terung, di rendang harus ada terung. Terung ya. Ya, Raja Jambi itu makanannya terung. Itu kata Mbak tuh suka sekali makan terung. Itu yang birunya itu ada zat apa gitu, dia nggak ngerti kita zaman dulu. Iya. Orang sekarang kan sudah lain makanannya, tapi Yunda nggak pernah udah spot ibu Yunda enggak. Baik Yunda, waktunya nih, terima kasih. Ini sudah menginspirasi buat kami anak muda ya, mendengar dari cerita Yunda ya. Bahasanya Datuk Raden Matahir sangat perkasa dan luar biasa dedikasinya untuk Provinsi Jambi pada masa itu, dan ini yang sudah kita nikmati dan harusnya kita bersyukur dan bagaimana kembali menjaga Jambi ini tentunya ya Yunda. Iya, menjaga nama baik Jambi gitu loh. Adat istiadatnya jangan ditinggalkan, budayanya jangan ditinggalkan, dan jangan menghukum orang luar yang tinggal di Jambi melanggar adat. Hukum dulu orang Jambi yang melanggar adat, baru hebat. Jadi kalau ada orang Jambi yang melanggar adat, hukum adat dia. Jangan orang luar tinggal di Jambi melanggar adat dihukum. Jangan gitu loh. Kalau mau bagus, kita hukum dulu orang kita, kayak di Aceh. Iya kan? Iya, betul sekali. Itu dia teman-teman, kami bersama Yunda ini ya. Asik berbincang, udah sampai ke Purwakarta cerita tadi ini. Sampai cerita Kang Dedi Mulyadi. Oh iya. Ya Yunda, pingin sedikit aja Yunda. Sepakat, kira-kira didorong oleh masyarakat Kang Dedi mencalonkan diri nanti gimana baiknya? Sepakat, dan alhamdulillah aku berdoa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Jalannya lurus. Amin. Artinya kan ini kita demi rakyat. Demi rakyat, karena hari ini Jokowi bagus. Lihat infrastruktur tidak bisa kita bohongi. Yunda tidak boleh kita bohong, tidak boleh kita ingkari. Karena Yunda berhadapan dengan Pak Jokowi itu hanya jaraknya berapa meter ya? Mungkin 2 atau 3 meter. Iya. Mukanya itu berinding, mukanya tuh bersih sekali, dan mukanya Pak Jokowi itu kayak muka sedih gitu loh. Kayak aku sudah mati-matian buat kalian masih hina-hina aku, tapi aku tak peduli, inilah aku gitu loh. Pak Jokowi tidak dibuat-buat, inilah saya, inilah aku gitu. Kesaksian betul itu. Iya, aku lihat sampai mau nangis waktu lihat dia itu. Ya Allah, ini yang dikata-katain orang kok mukanya lugu nian Bapak ini. Ya Allah, kasihannya gitu. Kasihan. Kayak gitu ya. Iya, mukanya lugu. Termasuklah Kang Dedi kita kan sudah mulai diusir. Diusir orang banyak. Salah satunya apa yang Yunda tahu? Tahu. Apa Nggak boleh yang- ngomong Sunda. Kenapa? Apa yang masalah sampah ya? Masalah yang mana?
Oh kalau masalah sampah konveksi itu buang sampah di satu tempat terus ditutup sama dia. Terus Kang Dedi teleponlah yang punya ini, yang punya konveksi. Terus ibu-ibu itu marah-marah kan. Begitu datang, ya lihat Kang Dedi, maaf Bapak, Ibu nggak boleh begitu. Tadi Ibu bentak-bentak saya, kata Kang Dedi. Sekali Ibu lihat saya, Ibu mau gini, nggak bisa Bu, ini tetap dibuang. Panggil truk, pakai uang saya sendiri. Salah satu ketegasan Kang Dedi di sana. Dia tidak minta uang orang, dia tidak pakai uang negara, dia pakai kantongnya sendiri, dia panggil truk sebanyak-banyak tidak. Sama salah satu lagi kantor apa itu yang ada beling, ada kaca, ada apa itu dia datang situ. Habis itu dipanggilnya itu Pak Camat apa segala macam dipanggilnya. Bagus, contoh yang sangat bagus. Anggota DPR RI ya, dari partai Golkar ya, alhamdulillah. Kapan rencana duduk kumpul bareng? Ada niat mau ketemu Kang Dedi? Oh ada dong, mau, bener mau. Kalau enggak, dia kan pasti datang ke Jambi. Kalau datang ke Jambi, kalau dia sudi mampir ke rumah Bunda, saya siapkan dengan anggota-anggota yayasan yang ada, yang semua kreatif dengan masakan-masakan tertentu yang membuat Kang Dedi nyaman. Ini rumah luas sekali sampai ke belakang, ada kolam ikan, ada apa segala macam. Iya. Kalau gitu deklarasikan dong. Pernyataannya kapan dibuat? Kapan Kang Dedinya ada waktu. Oh gitu. Kita nggak bisa kita yang deklarasikan. Begitu kita bilang pada tanggal sekian kami mengundang Pak Dedi untuk datang ke kota Jambi dan mampir di tempat rumah cucu pahlawan nasional Raden Matahir, Raja terakhir Jambi. Terus Kang Dedinya nggak ada waktu. Oh gitu. Jadi kita menunggu beliau yang datang ke Jambi. Baik, itu dia teman-teman ya, perbincangan kami. Mungkin sedikit agak nyeleneh atau menyimpang, tapi pastinya ini adalah edukasi ya isinya. Kan tentu kita semua ingin mengharapkan yang terbaik lah untuk negeri ini. Amin ya Allah. Ya kan? Iya. Terutama untuk kota Jambi. Terutama untuk kota Jambi dan umumnya provinsi Jambi. Iya, amin. Ya provinsi Jambi harus mantap, provinsi Jambi harus mantap ya kan. Oke Yunda, makasih waktunya ya. Iya. Makasih. Mungkin kita undur diri ya. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kang Dedi Mulyadi Sampurasun. Saya Ibu Ratu Mas Siti Aminah Ningrat, cucu pahlawan nasional Raden Matahir, Raja terakhir Jambi. Saya sangat ngefans sama Kang Dedi. Semua acara-acara video Kang Dedi saya tonton semua. Ada yang sedih, ada yang ikut marah, kadang-kadang terbawa gitu Kang Dedi. Saya sama dengan Kang Dedi, mencintai budaya, adat istiadat, peninggalan leluhur, makam-makam leluhur. Saya pelihara sama Kang Dedi. Saya sampai nyebrang laut, saya tahan pergi Kang Dedi. Kalau berkenan Kang Dedi datang ke Jambi, misalnya ada acara di Jambi, saya minta Kang Dedi bisa mampir main ke rumah. Semoga Kang Dedi teruslah berbuat untuk rakyat Indonesia. Kang Dedi harus tahu. Kang Dedi tentunya lebih tahu banyak rakyat Indonesia yang masih belum merdeka sepertinya. Ada yang rumahnya reot, ada yang belum punya lampu Kang Dedi. Semoga Kang Dedi bisa merasakan apa yang diderita oleh rakyat-rakyat kita. Semoga penerus dari Bapak Jokowi adalah Kang Dedi Mulyadi. Saya titip salam buat istri, buat anak-anak. Semoga Kang Dedi selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Kang Dedi sehat selalu dan jangan sakit-sakit. Terima kasih Kang Dedi. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.